"Bang, tolong lah bang, itu perompak bang, dia ambil telepon aku bang, bang tolong lah." Satu orang pun nggak ada yang lihat aku, buat tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi di CGA TV. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusan, dan senantiasa dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini aku akan menceritakan pengalamanku di saat di Malaysia ini. Saat itu aku terserempak ataupun menjumpai polisi gadungan. Terus terang saja aku bilang polisi gadungan. Kenapa? Oke, aku akan cerita di saat di Johor Bahru dulu. Oke, aku kerja di Kelang. Aku ketemu kawanku ke Johor dan aku naik bus dari Kelang ke Larkin. Dan di Larkin, aku sudah turun di Larkin. Aku menunggu bus untuk menuju ke daerah Ulu Tiram. Dan di saat aku menunggu bus dan busnya itu sudah datang, aku kemudian masuk ke dalam bus ataupun bis dan aku duduk di situ. Di situ pun banyak orang, ramai orang penumpang, dan kemudian tiba-tiba ada orang datang, lelaki di sebelahku. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, aku ucapkan selamat datang yang baru bergabung, dan aku ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini, yang sudah subscribe ke channel ini. Aku ucapkan ribuan terima kasih banyak sudah mensubscribe channel ini. Oke, lanjut. Setelah aku naik bus, sudah duduk, dan tiba-tiba ada orang duduk di sebelahku. Dia tanya, mau kemana? Aku bilang mau pergi Ulu Tiram. Paspor mana? Aku pun sudah agak takut. Kenapa tanya paspor sedangkan bukan polis, pakaiannya biasa? Apakah ini polis preman? Dia aku nggak tahu. Kemudian paspor aku berikan ke dia. Kemudian dia bilang, sekarang kau telepon majikan. Bagi tahu majikan suruh ambil engkau dekat balai polis. Oke? Saya akan telepon majikan. Aku pura-pura saja, aku pura-pura telepon. Dalam hati aku, kalau aku telepon majikan, otomatis nanti jadi kecoh lah, itulah ini. Aku dipersalahkan karena aku kerja di Kelang. Kenapa aku sekarang di Johor kena tangkap polis pula? Di pikiran tuh macam-macam. Jadi terpaksa aku bilang ke dia, tak payah lagi telepon majikan. Ada masalah apa, Cik? Sebab saya pun ada dokumen, ada paspor, ada permit. Tak boleh kau dekat Kelang. Kenapa kau datang jauh-jauh pergi Johor? Saya datang dari Kelang pergi Johor bukan kerja, Cik, jumpa kawan. Kalau saya kerja mungkin dipersalahkan, tapi ini saya setakat jumpa kawan saya, lama tak jumpa kawan. Nah, kemudian dia tanya telepon. Mana telepon? Kenapa, Cik? Tak, mana telepon tuh? Mana surat telepon? Ini betul-betul telepon awak tak? Aduh, aku pun dah curiga. Kenapa sampai tanya surat telepon, beli di mana resepnya telepon. Jadi aku sudah mulai curiga kan. Kemudian dia bilang, mana surat telepon tuh, resep kau beli telepon tuh mana? Apa Cik? Aku mau tahu, aku mau pastikan telepon ini betul-betul mini awak ataupun tak. Cik, surat telepon, resep aku beli telepon, takkan aku bawa pergi mana-mana, Cik. Surat telepon, resep beli telepon dekat rumah, Cik. Oke, sekarang macam ini saja. Ambil telepon kau nih, kita jumpa dekat Smart Kevo sana. Aduh, nasib baik pasportku tuh dia pagi balik, tapi telepon saja diambil. Oke, kemudian dia berdiri, dia tekan bel dan bus itu stop. Kemudian dia turun, tapi turunnya di pintu depan. Kemudian sempat lagi dia nunjuk ke mukaku, nunjuk ini. Hei, nanti kita jumpa dekat Smart Kevo sana. Jangan tak datang, aku tunggu engkau dekat sana. Kemudian dia turun. Aku berdiri, aku cakap sama orang sekeliling, "Bang, tolonglah bang, itu perompak bang. Dia ambil telepon aku bang, tolonglah." Satu orang pun nggak ada yang lihat aku, buat tak tahu. Semua orang, ya pura-pura nggak tahu. Memang nggak tahu, nggak perasaan, atau memang pura-pura nggak tahu. Tapi memang nggak ada satu orang pun yang menoleh ke aku. Aku minta tolong, minta ini, satu pun nggak ada orang yang menolong. Jadi ya terpaksa teleponku hilang, dompetku juga dibawa. Nah, akhirnya aku turun di Bandar Johor Bahru.
Untungnya di dalam poket, di dalam saku ada duit receh. Aku nelpon temanku pakai duit receh ataupun pakai duit siling. Aku telepon temanku, tolong ambil aku di sini, aku habis kena rompak. Teleponku dibawa, dompetku dibawa. Ya untungnya pasporku nggak dibawa. Jadi aku posisiku di sini dalam 1 jam. Kemudian temanku datang, kenapa? Ya nggak tahu lah, mungkin dia perompak, mungkin orang jahat. Dia bilang mau nunggu di Semat di Kevor, ya nggak mungkin lah dia nunggu. Ya aku pastikan itu memang orang jahat. Jadi aku kehilangan dompet, ATM, kemudian telepon, dan untungnya paspor masih dikembalikan. Di sangat-sangat masih beruntung, walaupun kena musibah tapi masih beruntung paspor dikasihkan ataupun dikembalikan ke saya. Ya, jadi sangat-sangat sedih, sangat takut pada waktu itu. Ya gimana lagi, mungkin nasib sudah nggak bagus, sudah sial. Jadi buat pengalaman, kalau pergi malam-malam hati-hati. Kalau boleh, kalau bisa membawa teman. Jadi jangan pergi seorang-seorang, jangan pergi sendiri di tengah malam. Kalau di tengah malam mendingan ketemu polis daripada ketemu orang yang kayak gini. Ya biasanya kalau polis beneran, abang polis nih mesti tanya mana paspor sudah berlaku, kerja di mana. Kalau semua sudah lengkap, nggak melanggar apa-apa, abang polis tuh bagi nasihat ke kita. Jangan malam-malam, sudah malam balik, besok kerja, jaga diri, sudah malam nanti ada orang jahat, gini. Abang polis nih baik, kalau benar-benar polis pasti dia pesan kayak gitu. Jadi kalau kalian ketemu orang yang nggak berpakai baju polis, kemudian tanya itu, tanya ini, kalau walaupun nggak pakai baju polis, tanya tinggal di mana, paspornya mana, kerja di mana, ini sudah malam, jangan keluyuran malam-malam, sebaiknya kamu balik ke rumah. Itu memang orang baik, itu memang abang polis beneran. Kalau yang polis-polisan tuh ya kayak tadi, tanya surat telepon, suruh telepon majikan dan lain-lain. Akhirnya telepon dibawa, dompet dibawa, akhirnya hilang semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di Malaysia. Jaga diri, hati-hati. Kalau keluar malam jangan sendiri. Intinya hati-hati sajalah. Oke, jumpa lagi di cerita TKI selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam error.